Ya, halo adik-adik sekalian, kembali lagi di hari ini adik-adik akan diajarkan mengenai cara menggunakan aplikasi ujian online untuk pelaksanaan PTS atau penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan aplikasi yang baru, kita tidak lagi menggunakan e-learning. Jadi adik-adik diharapkan mohon benar-benar mengikuti tutorial ini dengan baik. Mungkin bagi adik-adik yang ada di kelas 8 dan kelas 9, kemarin kalian sudah menggunakan aplikasi tes akhir semester ini. Kalian pakai kemarin waktu pelaksanaan tes akhir semester. Nah, aplikasinya sama ya. Jadi nanti untuk tes tengah semester ini juga aplikasinya ini akan sama. Yang beda hanyalah alamat websitenya. Jadi kalau di kemarin itu adik-adik aksesnya ke smpn9ambon.com waktu tes akhir semester kemarin. Nah, sekarang ini aksesnya sudah berbeda. Nanti Bapak Guru akan tulis dia punya alamat websitenya di video ini. Adik-adik bisa langsung lihat. Boleh dicatat dulu alamat websitenya, karena nanti adik-adik untuk mengakses aplikasi ujian online ini adik-adik akan akses ke alamat website tersebut. Nah, untuk adik-adik yang kelas 7 ini mungkin aplikasi yang baru bagi kalian, karena kalian baru masuk ke SMP Negeri 9 Ambon. Ini aplikasi baru. Nanti adik-adik juga saya mohon tetap memperhatikan dengan baik tutorial ini agar adik-adik bisa mengikuti tutorial ini dengan baik juga ya. Nah, pada intinya Bapak Guru mau bilang pelaksanaannya dia mirip dengan e-learning, cuman beda di beberapa fitur yang nanti Bapak Guru akan jelaskan di sini. Tapi pada intinya sama, diakses menggunakan internet ya. Jadi dilaksanakan secara online. Untuk itu pastikan sebelum adik-adik melaksanakan ujian online ini, adik-adik harus memastikan adik-adik punya handphone atau punya laptop atau komputer. Kemudian adik-adik mempunyai sambungan internet, entah itu lewat wifi ataupun lewat paket data. Ya, adik-adik siapkan terlebih dahulu untuk bisa melaksanakan atau mengikuti ujian online ini ya. Jadi adik-adik persiapkan itu dulu. Adik-adik punya handphone, laptop, sambungan internet itu harus ada siap untuk bisa mengikuti ujian online ini. Nah, sebagai langkah awal, aplikasi ujian online ini diakses menggunakan internet, menggunakan aplikasi Google Chrome ya. Kalau kemarin e-learning itu adik-adik bisa langsung buka di aplikasi e-learning. Kalau ini adik-adik tidak bisa buka di aplikasi e-learning, tetapi adik-adik mengaksesnya menggunakan aplikasi yang namanya Google Chrome ya. Jadi adik-adik tinggal lihat dulu di situ ada aplikasi Google Chrome di handphone adik-adik ataupun di komputer adik-adik tinggal buka langsung ke aplikasi Google Chrome-nya. Nah, nanti kalau sudah terbuka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti di sini gampangnya tinggal adik-adik langsung mengetik alamat websitenya di situ ya. Tinggal adik-adik langsung mengetik saja alamat websitenya, yaitu di alamat ujian.smpn9ambon, sambung ya. Jadi ujian.smpn9ambon.sch.id ya. Nah, jadi adik-adik tinggal klik langsung alamat websitenya tersebut. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi di situ nanti akan muncul selamat datang di portal ujian online SMP Negeri 9 Ambon ya. Nah, nanti adik-adik lihat di situ sudah ada tombol login siswa ujian ya. Jadi untuk memulai ujian silakan klik tombol login di bawah ini, login siswa ujian. Nah, kemudian adik-adik scroll ke bawahnya lagi. Di situ ada tulisan silakan nonton video di bawah ini untuk belajar cara mengakses ujian online atau baca panduannya, klik di sini. Nah, kalau adik-adik mau baca panduan cara menggunakannya, adik bisa baca juga di situ. Atau adik-adik kalau mau nonton, adik-adik juga bisa langsung menonton videonya ya. Videonya tinggal langsung klik tombol play lalu silakan nonton videonya juga di situ. Kalau adik-adik masih kebingungan cara mengakses ujian online ya. Nah, ada cara lain juga, adik-adik bisa langsung mengetik website SMP Negeri 9 Ambon dulu. Adik-adik cari di Google bisa juga. Adik-adik cari juga SMP Negeri 9 Ambon. Kemudian adik-adik buka website sekolah kita SMP Negeri 9 Ambon. Nah, nanti kalau websitenya sudah muncul seperti ini, tinggal adik-adik langsung klik di tombol menu yang di atas. Nah, kemudian adik-adik langsung masuk ke menu
ujian online. Nah, ini sudah ada ya, ujian online. Tinggal adik-adik klik di situ ujian online. Nah, nanti akan terbuka tampilan seperti ini. Nah, kemudian di sini yang warna merah ini sudah ada nih. Ini alamat websitenya ya. Jadi pelaksanaan ujian secara online SMP Negeri 9 Ambon dapat diakses pada website ujian online, yaitu dengan alamat ini ya. Nah, adik-adik klik aja di yang merah ini. Nah, secara otomatis adik-adik juga langsung akan masuk ke alamat website ujian online SMP Negeri 9 Ambon. Nah, sampai di sini tinggal adik-adik klik di tombol login siswa ujian untuk masuk atau login masuk ke dalam aplikasi ujiannya ya. Kita klik di tombol login siswa ujian. Nah, kemudian kalau sudah klik di tombol login siswa ujian, nah di sini tinggal adik-adik langsung mengisi username dan passwordnya. Nah, untuk username dan passwordnya, adik-adik harus tahu bahwa username-nya itu sama dengan username yang di e-learning. Cuman bedanya tidak menggunakan @smpn9ambon.sth.id lagi. Jadi yang @ itu sudah tidak digunakan lagi. Adik-adik cukup menggunakan bagian depannya saja. Nah, misalkan contoh bagian depannya itu kan ada tuh yang 01, 009. Nah, itu adik-adik bisa langsung ketik itu. Tapi kosongnya dihilangkan ya, jadi langsung 1. Jadi bukan lagi 01, tapi adik-adik ketik lagi 10009. Nah, terus angka belakangnya itu berapa ya. Nah, ada juga yang menggunakan e-learning sudah mengganti username-nya ya, sudah mengganti username yang menggunakan nama. Nah, itu berarti ditulis saja namanya, tidak usah lagi pakai @smpn9ambon.sth.id, itu tidak digunakan lagi. Jadi cukup ketikkan yang nama depannya saja ya, jadi tidak usah ketik yang @smpn9ambon.sth.id. Oke, ini saya kasih contoh pakai yang username yang dari e-learning ya, 100098089 misalkan. Nah, untuk password, semua siswa punya passwordnya sama, yaitu 12345 ya. Jadi semua siswa passwordnya sama, 12345. Jadi bukan menggunakan password dari e-learning, tetapi menggunakan password 12345. Itu semua siswa passwordnya sama. Oke, diisi passwordnya, kemudian adik-adik klik tombol login. Nah, nanti otomatis adik-adik akan masuk ke tampilan konfirmasi data peserta seperti ini. Tinggal adik-adik lihat nama, kemudian kelas, jenis kelamin ya, kemudian status ujian. Nah, kalau muncul status ujian tidak ada mapel ujian yang aktif, nah berarti ini belum ada mapel ujian yang aktif. Nanti adik-adik harus login sampai muncul token. Kalau sudah muncul token berarti itu sudah adik-adik sudah login sesuai dengan jadwal ujian. Kalau adik-adik login munculnya seperti ini, berarti ini adik-adik belum ada dalam jadwal ujian. Adik-adik harus menunggu sampai dengan jadwal ujian adik-adik itu akan dimulai. Jadi kalau ujiannya sudah dimulai, otomatis yang muncul adalah token. Jadi nanti akan muncul token ujian. Oke, nanti Bapak Guru akan tampilkan kalau misalkan login saat ujian sudah dimulai. Apabila adik-adik sudah login di waktu yang tepat, waktu ujiannya, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi di sini sudah ada tampilan mata pelajarannya. Adik-adik bisa lihat mata pelajarannya apa di situ. Kemudian sudah ada tokennya. Nah, nanti muncul token ujian. Jadi masing-masing mapel itu punya tokennya sendiri-sendiri. Nah, jadi contoh di sini mapelnya simulasi 7. Nah, simulasi 7 ini tokennya sudah ada muncul di bawah. Tinggal adik-adik ketik tokennya tersebut. Nah, adik-adik lihat yang berwarna merah itu adalah tokennya yang nanti adik-adik ketik di tombol masukkan token itu. Adik-adik klik di situ untuk mengetik token yang berwarna merah yang di bawah itu. Adik-adik bisa langsung mengetik token tersebut. Pastikan bahwa tokennya itu benar dan sama. Jadi yang adik-adik perlu ketik itu hanya yang berwarna merah saja. Oke, kalau tokennya sudah benar, adik-adik bisa langsung klik tombol submit. Nah, saat klik tombol submit akan muncul konfirmasi data tes. Nah, di sini adik-adik bisa lihat kode tesnya apa, nah, status peserta, nama adik-adik akan muncul di situ, kemudian mata pelajarannya apa, tanggal tesnya tanggal berapa, kemudian waktu tesnya dibuka sampai dengan jam berapa. Nah, waktu tes dibukanya adalah untuk waktu pelaksanaan tesnya. Jadi misalkan tesnya itu paling terlambat 1 jam, jadi sesuai dengan alokasi waktu 1 jam. Jadi apabila adik-adik login setelah waktu itu selesai, maka adik-adik sudah tidak bisa lagi melaksanakan ujian karena ujian sudah selesai sesuai dengan waktunya, yaitu 60 menit. Jadi adik-adik harus memastikan waktu tes dibuka itu adik-adik harus login sebelum waktunya itu selesai. Nah, apabila semuanya sudah dipastikan benar, adik-adik bisa langsung klik tombol mulai untuk memulai tesnya. Nah, nanti di sini akan muncul soalnya.
Adik-adik tunggu saja kalau soalnya muncul agak lama, tidak masalah. Itu dikarenakan sistem sementara mengacak soal. Jadi soal yang didapatkan adik-adik itu berbeda dengan teman-teman adik-adik. Soalnya semuanya akan berbeda karena soalnya diacak. Jadi nomor 1 di adik-adik itu bisa jadi nomor 10 di temannya, atau nomor 7 ataupun nomor 5 dan seterusnya. Jadi soalnya itu diacak. Bahkan opsi jawaban adik-adik pun itu akan diacak. Jadi opsi jawaban A di soal adik-adik itu bisa berbeda dengan opsi jawaban A di teman adik-adik yang lain. Jadi jangan disamakan karena itu semuanya beda. Nah, apabila sudah muncul soal seperti ini, adik-adik perhatikan bahwa di tampilan handphone itu tampilannya lebih kecil daripada tampilan yang ada di laptop. Nah, sehingga seharusnya di sini ada satu tombol yang namanya tombol daftar soal. Nah, untuk menampilkan tombol tersebut, adik-adik bisa mengecilkan tampilan di handphone. Nah, dengan cara zoom out seperti ini. Dengan demikian, tampilannya akan lebih kecil. Kemudian nanti di sebelah kanan adik-adik perhatikan di situ ada satu tombol namanya tombol daftar soal. Nah, di situ adik-adik bisa klik di tombol daftar soal untuk melihat daftar soal yang ada. Jadi misalkan ujiannya ini dilaksanakan untuk mapelnya ini ada 10 nomor. Berarti nanti akan muncul nomor 1 sampai dengan 10. Nah, ini adik-adik untuk memilih atau adik-adik bisa langsung berpindah dari nomor 1 misalkan ke nomor 5, nomor 6, adik-adik bisa langsung berpindah nomor di sini. Nah, adik-adik perhatikan di sini juga ada di setiap nomor itu ada lingkaran kecil. Nah, lingkaran kecil itu nanti akan terisi dengan opsi jawaban yang adik-adik pilih atau yang adik-adik jawab. Sehingga adik-adik bisa tahu nomor 1 itu adik-adik sudah mengisi dengan opsi jawaban apa. Dan adik-adik bisa memperhatikan jangan sampai ada soal yang belum adik-adik jawab. Itu bisa diperhatikan di tombol daftar soal ini. Nah, untuk menjawab soal, adik-adik bisa langsung klik di opsi jawaban masing-masing A, B, C, ataupun D. Setiap opsi jawaban yang dipilih itu otomatis langsung akan berubah warna menjadi warna biru. Jadi misalkan di sini contoh kita memilih opsi jawaban C, maka secara otomatis opsi jawaban C akan berwarna biru. Nah, jikalau adik-adik ingin mengganti jawaban, adik-adik bisa langsung klik ke opsi yang lainnya, misalkan ganti jawabannya ke B misalkan. Nah, berarti adik-adik tinggal langsung klik di tombol B. Untuk menyimpan jawaban yang sudah adik-adik pilih, adik-adik bisa langsung klik di soal berikutnya. Nah, ketika adik-adik klik soal berikutnya, dia akan berpindah nomor dan jawaban adik-adik itu akan disimpan. Nah, bagaimana caranya adik-adik memastikan jawaban sudah disimpan? Adik-adik bisa klik di daftar soal. Di sini adik-adik lihat di angka 1 itu sudah ada tulisan B pada lingkaran kecilnya. Ini menandakan bahwa opsi soal nomor 1, opsi jawaban yang sudah adik-adik pilih yaitu adalah opsi B. Dan opsinya itu sudah disimpan. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir apabila kemudian misalkan HP-nya internetnya putus atau wifi-nya mati atau handphonenya tiba-tiba rusak dan seterusnya. Adik-adik bisa nanti akan melanjutkan tes lagi tanpa harus mengulang mengisi jawabannya lagi karena jawabannya otomatis sudah tersimpan di web secara online. Nah, adik-adik bisa langsung lanjut mengerjakan soal-soal berikutnya. Nah, ada satu tombol di sini namanya tombol ragu-ragu. Nah, tombol ragu-ragu ini digunakan untuk menandai apabila soal tersebut jawabannya itu belum adik-adik yakin benar jawabannya. Jadi misalkan ini soal nomor 2, adik-adik jawab soal nomor 2 dengan opsi C misalkan. Tapi adik-adik belum yakin apakah opsi C ini benar antara opsi C atau opsi B misalkan. Adik-adik belum yakin jawabannya benar. Adik-adik bisa tandai ragu-ragu untuk menandai soal tersebut bahwa soal tersebut itu masih ragu-ragu untuk dijawab. Nah, ketika adik-adik sudah menandai ragu-ragu, ketika adik-adik melanjutkan ke soal berikutnya, maka secara otomatis di daftar soal, adik-adik perhatikan soal nomor 2 itu akan berwarna kuning. Nah, kenapa berwarna kuning? Karena adik-adik sudah menandai dengan ragu-ragu. Ini berfungsi untuk apabila nanti adik-adik sudah selesai mengerjakan, adik-adik bisa kembali lagi ke soal nomor 2 yang tadi adik-adik masih ragu-ragu, itu dia berwarna kuning. Tinggal adik-adik klik saja di tombol nomor yang berwarna kuning, maka secara otomatis adik-adik akan melihat kembali soal yang masih ragu-ragu tadi. Oke, ini bisa langsung kita kerjakan semuanya nomor 1 sampai 10. Ini saya skip dulu biar lebih cepat. Ya. Nah, apabila adik-adik sudah selesai melaksanakan semua soal, ini contoh, ini saya sudah menyelesaikan semua soal 1 sampai 10. Adik-adik bisa lihat di daftar soal ini. Dari nomor 1 sampai nomor 10 di lingkaran kecilnya itu sudah ada
jawaban masing-masing nomor. Nah, itu adalah jawaban yang adik-adik pilih. Itu bukan jawaban yang benar ya adik-adik. Itu adalah jawaban yang adik-adik pilih. Jadi misalkan nomor 1 tadi adik-adik jawab B, nomor 2 C, dan seterusnya. Nah, apabila adik-adik sudah selesai melaksanakan tes, adik-adik bisa langsung klik di tombol selesai. Nah, perlu adik-adik ingat bahwa soal yang bertanda ragu-ragu atau soal yang berwarna kuning tadi itu harus diselesaikan terlebih dahulu, baru bisa menyelesaikan tesnya. Karena soal yang berwarna kuning ini jawabannya belum disimpan. Nah, jadi adik-adik harus menyelesaikan dulu soal yang berwarna kuning ini. Nah, adik-adik bisa kembali lagi ke soal yang berwarna kuning ini. Tadi adalah soal yang adik-adik belum yakin jawabannya. Jadi kita bisa langsung kembali ke soal nomor 2 ini. Nah, kita klik di soal nomor 2. Otomatis soal nomor 2 akan terbuka. Nah, di sini kita lihat bahwa di tombol ragu-ragu itu ada tanda checklistnya. Otomatis soal ini masih ragu-ragu, belum diyakini jawabannya. Jadi misalkan adik-adik sudah yakin jawabannya benar C, atau adik-adik mau mengganti jawabannya misalkan ke B. Nah, adik-adik bisa pindah jawaban dulu, lalu adik-adik klik tombol ragu-ragunya untuk melepas tanda centangnya. Nah, kalau sudah, untuk menyimpan jawabannya adik-adik bisa klik di soal berikutnya. Nah, secara otomatis jawaban adik-adik itu sudah akan tersimpan. Nah, di sini adik-adik kita bisa melihat bahwa 1 sampai 10 itu semua soal sudah berwarna hitam dan sudah ada opsi jawaban di masing-masing soal. Dengan demikian ini kita telah selesai melaksanakan tesnya. Nah, di sini masih tersisa waktu nih. Contoh di sini masih tersisa waktu 50 menit. Nah, adik-adik bisa menunggu sampai waktu itu selesai, ataupun kalau adik-adik malas menunggu dan mau langsung melihat hasilnya, adik-adik bisa langsung klik di nomor yang paling terakhir. Nah, di sini misalkan nomor yang paling terakhir itu nomor 10. Kita bisa klik di nomor 10 untuk menyelesaikan tesnya. Nah, jadi untuk menyelesaikan tes itu ada di soal nomor terakhir. Nah, itu adik-adik ingat, soal nomor terakhir itu untuk menyelesaikan tesnya. Karena di soal nomor terakhir itu ada tombol tes selesai. Nah, tombol tes selesai yang berwarna biru di bawah ini digunakan untuk menyelesaikan tes adik-adik. Jadi kalau adik-adik yakin bahwa jawaban semua sudah benar, adik-adik tidak mau mengganti jawaban lagi, adik-adik bisa langsung menyelesaikan tes. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa apabila adik-adik mengakhiri tes, itu sudah tidak bisa lagi kembali ke soal. Adik-adik tidak bisa lagi merubah jawaban, adik-adik tidak bisa lagi melihat soalnya kembali. Jadi adik-adik harus benar-benar yakin bahwa adik-adik sudah selesai. Kalau adik-adik belum yakin, adik-adik bisa menekan tombol tidak untuk kembali. Lalu adik-adik bisa melanjutkan mengerjakan soal ataupun merubah jawaban dan seterusnya. Nah, di sini kalau adik-adik mau menunggu sampai waktunya selesai pun bisa. Tapi kalau adik-adik mau langsung menyelesaikan soal, ini kita bisa klik di tombol tes selesai, kita tandai centangnya. Nah, kita centang, baru kita bisa menyelesaikan tesnya. Nah, ini ketika kita klik tombol selesai, otomatis dia akan menyelesaikan tes dan langsung nilainya muncul. Nah, contoh di sini kita sudah selesai melaksanakan tes, kita benar 9 dan salah 1, KKM-nya 70, nilai kita 90, otomatis berarti sudah melewati nilai KKM. Nah, sampai di sini berarti adik-adik sudah selesai melaksanakan tesnya. Adik-adik bisa langsung klik tombol logout untuk kembali ke menu awal. Nah, sampai di sini dulu video tutorialnya untuk adik-adik melaksanakan ujian tes secara online di website SMP Negeri 9 Ambon. Terima kasih sudah menonton.